اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وحمل المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan Sahih Bukhari. Di sanad al-muttasil ila al-muallif rahimahullah ta'ala qala. Dan kita masih membahas kitab tentang makanan atau minuman. Faqala al-muallif rahimahullah babu syurbi al-labni bil ma'i, bab mencampur susu dengan air. Yang dimaksud mencampur di sini adalah untuk diminum, bukan untuk diperjualbelikan. Karena kalau diperjualbelikan, maka kalau kita mengatakan susu murni tanpa campuran, ternyata dicampur, maka itu termasuk satu kedustaan. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan salasun fihinnal barakah, ada 3 perkara mengandung berkah. Jual beli dengan kredit, ini membantu orang-orang yang tidak bisa beli kontak. Muqaradah atau mudharabah, ini membantu orang-orang yang tidak punya modal. Dan mencampur gandum dengan syair lil bai', untuk rumah, la lil bai', tidak untuk jual beli. Karena kalau untuk jual beli berarti menipu pembeli. Nah, maka dicampurnya ini adalah dalam rangka untuk kita makan sendiri. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, meskipun sanadnya dhaif, tetapi maknanya diterima oleh para ulama. Dan demikian juga di sini mencampur susu dengan air ini untuk kita minum sendiri. Ya. Kalau untuk diperjualbelikan, maka harus jujur apakah ini susunya murni, apakah susunya sudah campuran. Nah, adapun susu dicampur air untuk diminum itu supaya tidak terlalu keras, karena kalau terlalu keras menyebabkan sakit perut. Hadis 5612 bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala hadatsana 'Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus 'an az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Anas ra'a melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan, minum susu, wa atadar, dan beliau mendatangi rumahnya. Fahalabtu syatan, lalu saya pun memerah seekor kambing, fasyuttu, lalu saya campurkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal bi'ri, dari air sumur. Nah, jadi air sumur langsung dicampurkan di susu tanpa dimasak, tidak ada masalah selama tidak madarat. Fatanawal al-qadah, lalu beliau mengambil wadah tadi, fasyariba, lalu beliau minum. Wa an yasarihi Abu Bakr, di kiri beliau ada Abu Bakar As-Siddiq, wa an yaminihi Arabi, di kanan beliau ada orang Arab Badui. Fa'atal Arabiyya, maka beliau memberikan kepada si Badui tadi fadlahu, sisa beliau. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan al-ayman, orang yang di kanan. Fal ayman, lalu orang yang di kanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya susu boleh dicampur dengan air supaya tidak memudaratkan peminumnya, dan menunjukkan bahwasanya kalau di kanan kita ada orang, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan sisa dari kita tersebut. Adapun kalau di kanan dan di kiri tidak ada orang, maka hadis ini tidak berlaku. Misalnya seperti kondisi antum sekarang ini tidak di kanan saya, tidak di kiri saya, tapi di hadapan saya. Nah, maka cara memberinya bukan kemudian yang di selatan-selatan diselesaikan dulu, bukan ya, dengan alasan al-aiman tidak tepat. Ya. Yang mengatakan tidak tepat bukan saya, tapi penjelasan para ulama rahimahullah ta'ala bisa dilihat pada Mukhtasar Sahih Bukhari karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini kenapa orang Arab Badui malah di kanan Nabi, Abu Bakar kenapa malah di kiri? Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Arab Badui ini adalah seorang tokoh. Nah, maka karena tokoh ditaruh kanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan. Ini meskipun Badui, kalau tokoh ya tetap apa? Dimuliakan. 5613.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل masuk kepada seseorang yang namanya adalah Abul Haytham Al-Ansari min al-Ansar, dari kalangan Ansar, wa ma'ahu, dan bersama Nabi sahibun lahu, ada sahabat beliau, ini maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana, jika adalah indaka padamu wahai Abul Haytham ma'un, air, bata hadhihi lailah, yang bermalam pada malam ini, fi syannatin, pada kirbah yang sudah usang, maka silakan berikan, maksudnya kirbah kalau masih baru namanya kirbah, tapi kalau sudah usang yaitu tandanya adalah hulunya sudah hilang, nah, maka berarti disebut syannah. Karena kirbah itu kan terbuat dari kulit ya, jadi asalnya itu ada bulunya. Kalau udah sering dipakai, dipegang, artinya bulunya hilang, nah disebut syannah. Wa illa, dan jika tidak tara'na, maka kami akan mengokop. Mengokop itu minum langsung dengan mulut, ditempelkan pada air sungai, kemudian langsung minum. Karena zaman dulu belum ada sedotan ya, mungkin juga susah untuk cari gelas, nah, maka boleh juga minum dengan cara mengkop seperti itu. Qala warrajul, dan orang itu yaitu Abul Haytham, yuhawwilu, sedang memindah al-ma'a, air, fi haitihi, pada kebunnya. Jadi maksudnya menyirami kebunnya. Qala faqala rajulu, ya Rasulullah, indi ma'un ba'id, saya memiliki air yang sudah bermalam. Karena kalau air yang sudah bermalam, yang semalam sudah ditandung di wadah, itu lebih seger. Fantalik, maka pergilah ilal arish, kepada naungan, yaitu naungan yang ada di dalam kebun dia. Qala fantalaka bihima fasakaba, lalu beliau menuangkan fi qadahin, pada wadah, thumma halaba alaihi, kemudian beliau memerah untuknya, untuk Nabi, min dajinin, dari kambing dajin. Kambing dajin itu kambing yang keliaran di dalam rumah, yang biasanya tidak pergi ke tempat rerumputan ya. Jadi dia mencukupkan diri dengan makanan-makanan yang disiapkan di dalam rumah ya, sisa makan dan sebagainya. Qala fa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma syariba, kemudian minumlah ar-rajulul ladzi jaa'a ma'ahu, orang yang datang bersamanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak punya makanan, maka boleh kita itu pergi kepada teman kita yang punya makanan. Dakhala, Nabi masuk, nah ini sengaja beliau, karena dalam kisah yang lebih lengkap disebutkan bahwasanya Rasulullah keluar, kemudian ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa keluar? Maka Abu Bakar mengatakan, lapar ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, saya juga lapar, ayo ke rumahnya Abul Haytham. Kenapa? Abul Haytham kaya raya, dia punya kebun, dia punya ternak, nah, sehingga kalau datang ke rumahnya kira-kira ada makanan. Nah, seperti ini boleh Pak. Ini bukan termasuk yang dilarang. Yang dilarang meminta-minta itu, yang menjadi cakaran pada wajah, itu adalah meminta-minta yang takatsur, yang untuk memperbanyak ya. Sebenarnya dia tidak perlu minta, karena apa? Karena sudah cukup kenyang ya. Tapi masih minta-minta, namanya takatsuran, minta-minta untuk memperbanyak harta. Man sa'ala amwalan nasi, man sa'ala nasa amwalan takatsuran, fa innama yas'alu jamra jahannam. Siapa yang minta-minta harta manusia untuk memperbanyak, maka dia itu minta jamra jahannam, bara min neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim. Berarti haram ya. Haram kenapa? Karena diancam dengan neraka jahannam. Nah, Nabi ini mintanya bukan takatsuran, tapi tasyabbu'an ya. Untuk apa? Untuk mengenyangkan diri, enggak ada masalah. Orang lapar. Wa bihi ilayhi qala babu syarabil halwa wal asal, bab meminum minuman manis dan madu. Madu itu termasuk halwa, maka ini termasuk dzikrul khas ba'dal am, disebutkan yang khusus yaitu madu setelah yang umum yaitu halwa. Ada juga yang mengatakan halwa itu adalah sesuatu yang asalnya tidak manis kemudian dibuat manis, itu halwa. Nah, kalau pendapat yang pertama tadi, segala sesuatu yang manis, baik itu manis asli maupun manis dimaniskan, itu semuanya disebut halwa. Waqala Az-Zuhri, berkata Imam Zuhri Ibnu Syihab, la yahillu, tidak halal syurbu baulin nas, minum kencing manusia, li syiddatin tanzil, karena kesusahan hidup yang turun. Jadi meskipun susah sampai kehausan, nah, jangan minum kencing manusia.
Tapi ada pengecualian ya. Lisaddir romak, untuk menutup kematian, tidak ada masalahnya. Kalau tidak dikasih ini mati ya. Maka yang ada cuma kencing manusia, maka dimasukkan supaya tidak mati, nggak apa-apa, cuma itu saja ya. Tapi kalau haus tapi tidak sampai mau mati, maka ini hukumnya tidak boleh kita minum pipis. Li'annahu rijsun, karena dia itu adalah najis. Qala Allah Ta'ala uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Kencing itu tidak baik, khaba'ith. Wa qala Ibnu Mas'ud fi sakar, Ibnu Mas'ud mengatakan tentang sakar. Sakar itu adalah khamar yang terbuat dari kurma, nabidut tamar, jadi peraman kurma. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan kalian pada apa yang Allah haramkan atas kalian. Jadi tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Maka dikembalikan ke kencing tadi, tidak boleh berobat dengan kencing manusia. Adapun kencing binatang maka dibagi dua ya. Apabila binatangnya itu haram dimakan seperti babi, kemudian kucing, maka kencingnya juga haram diminum alias najis. Tapi kalau kencing binatang itu adalah binatangnya halal dimakan, maka hukum asalnya tidak najis. Nah, boleh nggak diminum? Boleh diminum apabila terbukti dia manjur. Tapi kalau tidak terbukti dia manjur, ya jangan diminum. Karena hukum asalnya kencing adalah kotor, meskipun tidak najis tapi tetap kotor. Nah, sesuai dengan kotor itu termasuk khaba'ith. Nah, untuk kencing unta itu sudah terbukti dia menjadi obat. Buktinya dari sabda Nabi SAW. 14. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Abu Usamah qala akhbarani Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, menyenangkan kepada beliau al-halwa, sesuatu yang manis, wal asal, dan madu. Qala rahimahullah babu syurbi qa'iman, bab minum dengan berdiri. Hukumnya mubah tetapi ma'al karahah, mubah tetapi makruh. Karena ada mubah murni, ada mubah yang makruh. Mubah yang makruh itu berarti kurang utama dilakukan. وبه إليه يعني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزالي رحمه الله قال telah datang Ali radhiyallahu anhu ala babir Rahabah, pada pintu Rahabah. Rahabah artinya tempat yang luas. Yang dimaksud Rahabah ini Rahabahnya Kufah, karena beliau berada di Kufah. Kemudian ada pintu masjid, kemudian di depan pintu masjid ada tempat yang luas, maka disebut sebagai Rahabah. Maka yang dimaksud pintunya adalah pintu masjid. Fasyariba qa'iman, lalu dia minum dengan berdiri. Faqala inna nasan, sesungguhnya orang-orang yang yakrahu, yaitu benci, ahaduhum, salah satu mereka, ayyashroba, untuk minum wa qa'im, dalam keadaan berdiri. Wa ini, dan sesungguhnya aku ra'aitu, melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala, melakukan, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat saya, fa'altu, saya melakukan, yaitu minum dengan berdiri. Nah, berarti minum dengan berdiri itu tidak masalah apabila memang diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, maka hukum asalnya adalah lebih afdal minum dengan berdiri. Ini Nabi melakukan, sementara Nabi pernah melarang. Bagaimana cara mengkompromikan? Cara mengkompromikan, kalau Nabi melarang kemudian Nabi melakukan, maka hukumnya adalah makruh tadi. Jadi perbuatan Nabi menunjukkan larangannya tidak sampai haram. Nah, sekarang saya tambahkan larangannya. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang dari kalian itu minum dengan berdiri. Wa man syariba qa'iman falyastaqi. Siapa yang sudah terlanjur minum berdiri, hendaklah dia memuntahkan. Nah, tambahan hendaklah memuntahkan ini tidak sahih. Makanya dikasih kurung oleh Syekh Albani, ini tanda tidak sahih. Meskipun riwayat Imam Muslim ya, yang sahih, jangan sekali-kali seseorang minum dengan berdiri, titik. Nah, tapi larangan tidak haram, taunya tidak haram karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi an qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abdul Malik bin Umayyah
ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه bahwasanya Ali salat zuhur thumma qa'ada kemudian duduk fi hawaijin nasi pada keperluan manusia karena dia sebagai khalifah fi rahabatil Kufah pada tempat luas yang ada di Kufah di depan pintu masjid hatta sehingga hadarat salatul asar hadir salat asar. Ini pemimpin yang sesungguhnya begini, jadi duduk untuk menyelesaikan hajat manusia. Jadi seperti Pak Prabowo habis zuhur di masjid Syekh Zayed misalnya, duduk habis zuhur sampai asar, rakyatnya semuanya datang menyampaikan keperluan. Kemudian utia bima yang didatangkan air, fasyariba lalu beliau minum wa ghasala dan membasuh wajhahu wa yadayhi, wajah dan kedua telapak tangannya saja, wa dzakara ra'sahu dan dia juga menyebutkan kepalanya, wa rijlaihi dan kedua kakinya. Berarti berwudu ya, orang berwudu kan itu famsahu bi wujuhikum wa aydikum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, dia berwudu. Thumma qama kemudian dia bangkit fasyariba fadlahu wa huwa qa'im, lalu dia meminum sisanya dalam keadaan berdiri. Thumma qala inna nasan sesungguhnya orang-orang yakrahuna syurba mereka membenci minum qiyaman dengan berdiri. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a nabi pernah melakukan mithla sana'atu semisal apa yang sudah saya lakukan. Semisal apa yang sudah saya lakukan ini mengandung dua ya. Yang pertama minum sisa air wudu yang kedua minum dengan berdiri. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Karena itu yang belum pernah minum sisa air wudu silahkan sekali dilakukan ya. Minimal sekali seumur hidup supaya termasuk kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Habis wudu selesai kan, nah, kemudian ambil satu jauh minum seger ya, airnya bersih insyaallah ta'ala. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Asim al-Awwal an Sya'bir an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala syariba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi minum qa'iman dengan berdiri min Zamzam dari air Zamzam. Karena itulah sebagian ulama berpendapat bolehnya minum berdiri itu khusus air Zamzam. Selain air Zamzam harus duduk. Itu sebagian ulama ya. Tapi pendapat yang masyhur tidak seperti itu. Hadis ini berlaku untuk semua macam minuman ya, baik itu minuman air Zamzam maupun minuman es teh jumbo dan yang lain-lainnya. Coba saya cari dalam Sahih Ibnu Hibban, apa kata Ibnu Hibban? Kata Ibnu Hibban, babu syurbi qa'iman. Zikru ibahati syurbil ma' idza kana qa'iman, boleh minum air apabila berdiri. Artinya tidak harus air Zamzam ya. Mau air Zamzam mau tidak ada masalah. Fikihnya Imam Ibnu Hibban ya, tidak khusus untuk apa? Tidak khusus untuk Zamzam. Terus dijelaskan oleh Imam Ibnu Hibban, dzikrul bayan bi anna hadzal fi'la lam yakun minhu sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah faqat. Penjelasan bahwasanya minum berdiri ini tidaklah dari Nabi hanya satu kali, tidak. Artinya beberapa kali Nabi minum dengan berdiri. Kenapa? Ya untuk menunjukkan kepada umat bahwasanya minum dengan berdiri itu adalah tidak haram. Karena kalau beliau tidak minum dengan berdiri sama sekali, nah berarti larangan yang dulu itu adalah haram. Nah, supaya orang-orang tidak salah paham, maka beliau mengulangi beberapa kali minum dengan berdiri. Dan akhirnya itu dilakukan karena hajat ya, nggak ada tempat duduk misalnya atau tempatnya kotor, nah, sehingga beliau minum dengan berdiri. Qala rahimahullah babu man syariba, bab orang yang minum wa huwa waqifun dalam keadaan dia itu mengendarai ala ba'irihi di atas ontanya. Orang berkendara di atas onta itu kan seperti berdiri karena ontanya berdiri. Meskipun kita duduk itu kita posisinya berdiri di atas onta. 5617. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Malik bin Ismail qala hadatsana Abdul
Aziz bin Abi Salamah qala akhbarna Abu Nadri an Umair maula bin Abbas radhiyallahu anhuma an Ummul Fadl binti Harith radhiyallahu anha annaha arsalat dia mengirim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadahi labanin wadah susu wa huwa waqifun sementara Nabi sedang wukuf asyiyata Arafah pada sore hari Arafah. Fa akhadha bi yadihi lalu beliau mengambil dengan tangannya fa syaribahu lalu beliau meminumnya. Jadi ini ceritanya orang-orang berselisih pendapat Rasul itu di Arafah ketika wukuf itu puasa atau tidak. Nah, Ummul Fadl ibunya Ibnu Abbas pintar nih untuk membuktikan Nabi puasa atau tidak, nggak usah banyak debat nih, kasih minum nih. Kalau beliau minum berarti nggak puasa. Ternyata diminum oleh Nabi SAW. Karena itu bagi orang yang sedang wukuf di Arafah lebih bagusnya tidak puasa karena Nabi juga tidak puasa. Adapun hadis yang melarang puasa di hari Arafah untuk yang wukuf itu hadisnya dhaif. Arafah di Arafah. Nah telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah dari puasa Arafah di Arafah ketika wukuf di Arafah. Hadis riwayat Abu Dawud dhaif. Meskipun dhaif maknanya bisa kuat dengan sebab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja larangannya tidak sampai kepada haram ya. Larangannya itu hikmahnya adalah supaya engkau lebih kuat untuk ibadah kepada Allah. Karena di Arafah itu dituntut adalah ibadah memperbanyak zikir. Sehingga kalau kita puasa malah lemas dari ibadah. Zata Malik an Abi Nadr ala ba'irihi di atas unta. Maksudnya apa? Waqifun ala ba'irihi. Nah kalau waqifun itu terjemahnya kalau cuma waqifun bi Arafah itu wukuf. Tapi kalau waqifun ala ba'irihi terjemahnya berubah ya. Dia mengendarai di atas untanya. Maksudnya gitu. Waqifun saja wukuf ya. Waqifun ala ba'irihi berkendara di atas untanya. Jadi beliau sedang di atas untanya. Tapi kejadiannya memang di Arafah ketika beliau sedang wukuf. Maksudnya dari sisi terjemahnya dibedakan. Qala rahimahullah babul aiman fal aiman mendahulukan yang kanan lalu yang kanan fi syurbi dalam masalah minum. Tidak hanya minum saja, makan juga sama. Kenapa dikasih bab minum? Ya karena di sini ceritanya tentang minum. Tapi kiasnya untuk makan dan yang lain. 519. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya didatangkan bila banin susu. Qadsiba sudah dicampur dimain dengan air supaya tidak keras. Wa an yaminihi di kanan beliau Arabiyun ada badui, ini termasuk tokoh, maka ditaruh di kanan. Wa an shimalihi dan di kiri beliau Abu Bakar ada Abu Bakar As-Siddiq. Fasyariba kemudian beliau minum, thumma aqal Arabi kemudian beliau memberikan kepada si badui tadi. Wa qala dan beliau bersabda al-aiman fal aiman, yang kanan, maksudnya dahulukan yang kanan, qaddimul aiman. Dan ini menurut para ulama termasuk dari bab tayamun. Tayamun itu adalah mendahulukan yang kanan. Nah, mendahulukan yang kanan itu untuk sesuatu yang ada kanan kirinya. Misalnya sisir rambut ya, ada yang kanan kan, ada yang kiri kan. Nah, maka disisir yang kanan. Potong rambut juga gitu, yang kanan dulu. Potong kuku juga itu yang kanan dulu. Tapi kalau tidak ada kanan kirinya, tidak perlu takalluf untuk mendahulukan yang kanan. Misalnya ya pakai peci, apakah dipasangkan di kanan dulu? Baru kemudian diginikan. Nah, nggak perlu begitu. Peci kan untuk atas kepala ya udah plak ya. Atasnya kepala cuma satu. Ini nggak usah takaluf. Termasuk misalnya pakai jam, ya. Jam itu kan cuma satu. Kalau jam 2, nah silakan pakai tangan kanan dulu baru pakai. Tapi jam itu satu. Terserah atau mau kasih di mana. Mau kanan silakan, mau kiri juga silakan. Rata-rata orang pakainya tangan kiri karena tangan kanan untuk kerja. Ya. Kalau jamnya taruh di kanan ya, mudah rusak. Ya. Nah, maka seperti itu bukan termasuk yang tayamun. Demikian juga yang tadi ya. Di depan saya, di kanan saya nggak ada orang, di kiri saya nggak ada orang. Bagi minuman nggak usah takaluf salatan dulu. Salatan dulu gara-gara apa? Utaranya Ustaz. Utaranya itu sini loh. Kanan itu sini, kanan ya. Kanan itu sini ya. Kalau sana itu bukan kanan ya, karena itu depannya. Nanti baca sendiri ya. Dalam Mukhtasar Sahih Bukhari karya Syekh Al-Albani. Maksudnya kalau nggak percaya penjelasan saya itu baca sendiri. Kalau percaya sudah. Nah, sebagian orang yang nggak percaya. Qala rahimahullah babun hal yasta'dinu apakah minta izin ar-rajul seseorang
man an yaminihi, kepada orang yang ada di kanannya, fisyurbi, untuk minum, liyu'tiyal akbar, untuk memberikan yang lebih tua dulu. 560. Wa bihi ilaihi an Sahl bin Sa'd qala hadatsana Isma'il qala hadatsani Malik an Abi Hazim bin Dinar an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya, didatangkan bisyarabin, dengan minuman, fasyariba minhu, lalu beliau minum darinya, wa an yaminihi, dan di kanan beliau gulamun, ada anak kecil, Ibnu Abbas, wa an yasarihi, sementara di kanan, di kiri beliau al-asya, ada orang-orang tua, Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Faqala al-ghulam, lalu beliau bersabda kepada anak kecil tadi, ata'dzanu, apakah engkau mengizinkan li, kepada saya, an u'tiya, untuk memberikan haula, kepada mereka yang tua. Faqala al-ghulam, maka berkata anak kecil tadi, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, la uthiru, saya tidak akan mendahulukan binasibi minka, bagian saya dari Anda, kepada ahadan, seorang pun. Ini cerdasnya Ibnu Abbas ya, tabarukan dengan sisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan menurut saya, wallahu a'lam, ini sekaligus menunjukkan tidak ada tabarukan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ada tabarukan untuk bekas-bekas selain Nabi Muhammad, maka Ibnu Abbas pasti pilih terakhir. Kenapa? Karena sudah terkumpul di situ barokah yang banyak. Barokahnya Nabi, barokahnya Abu Bakar, barokahnya Umar, barokahnya Utsman, barokahnya Ali. Sudah terkumpul barokah, baru dipegang oleh Ibnu Abbas, minum dapat berkah semua. Tapi Ibnu Abbas tidak begitu. Anda minum, berkahnya di situ, ya sisanya Nabi. Saya minum, saya dapat berkahnya. Gitu. Adapun berkah Abu Bakar enggak ada, berkah Umar, Utsman, Ali semuanya enggak ada. Gitu. Artinya tabarukan itu khusus untuk bekas-bekas dari Nabi Muhammad SAW, tidak bisa dikiaskan untuk yang lain. Gitu. Dan itu pendapat Imam Syatibi. Adapun Imam Nawawi mengatakan boleh tabarukan untuk selain Rasul SAW. Yang lebih dekat insyaallah pendapatnya Imam Syatibi. Qala fatallahu, lalu meletakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, pada tangannya. Talla itu arti asalnya melempar, ya. Tapi jangan diartikan melempar. Karena kalau diartikan melempar seolah-olah Nabi marah, ya. Senyok, ya. Kamu enggak mau ngalah, nah, bukan begitu ya, ditaruh. Jadi meletakkan kalau dengan cepat itu diungkapkan dengan kata-kata talla atau melempar, ya. Dan itu kita temukan dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Dan Nabi Musa melempar alwah, Taurat. Bukan berarti Taurat yang lagi di sampah. Nyok, tidak perlu kitab-kitab lagi begitu ya. Enggak boleh melempar kitab apa seperti itu, enggak sopan. Tapi saking cepatnya beliau menaruh kitab Taurat, saking marahnya kepada umatnya yang menyembah berhala, maka seolah-olah seperti melempar. Wa alqal, bukan wa alqal, fa alqal. Fa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu. Enggak ketemu di mana? Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Beliau lemparkan, maksudnya meletakkan Tauratnya, dan beliau pegang kepala saudaranya yaitu Nabi Harun, di jambak kepada beliau. Cara memegang kepala Nabi Harun gimana? Tangan kanannya bagian atas kepala, tangan kirinya bagian jenggotnya, diguncang-guncang. Piye mas? Kok ngene iki? Jadi Nabi Musa marah sekali. Itu penjelasannya dalam tafsir Jalalain. Kalau bisa Jalalain diketamkan ya. Jalalain cuma satu jilid ringkas. Ya jurruhu ilaih qodoban. Ai bi sya'ri yamini biyamini, memegang rambutnya dengan tangan kanan, waliyatihi bisimali, lalu jenggotnya dengan tangan kirinya. Oh, berarti menggoncang-goncang tadi mutaraj dari saya, enggak ada goncang-goncang, enggak ada. Cuma ditarik aja. Nah, dia pun diguncang-guncangkan itu ya gambaran saya sendiri. Imajinasi. Mutaraj min al-qari', enggak benar. Baik. Babul qar'i fil haudi, bab ngokok pada telaga.
yaitu minum tanpa wadah, tanpa tangan tadi, langsung mulut ke air. 521 wa bihi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Shalih qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Sa'id bin Harits an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk ala rajulin, pada seseorang dari Ansar, wa ma'ahu sahibun lahu, dia bersama sahabat Nabi yaitu Abu Bakar. Fasallama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu. Ini ceritanya sudah tadi ya, enggak usah diartikan kalau gitu kan. Faradda ar-rajulu faqala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi wa hiya sa'atun haratun, waktu yang sangat panas, wa huwa yuhawwilu fi ha'itin lahu, memindah air tadi, yakni al-ma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana indaka ma'un bata fi shannatin wa illa qara'na war-rajulu yuhawwilu al-ma'a fi ha'itin. Faqala ar-rajulu ya Rasulullah indi ma'un bata fi shannatin fantalaqa ila al-'arish aw mandad. Fasakaba, lalu dia menuangkan fi qadahin ma'an thumma halaba alaihi min dajinin lahu. Berarti air dulu baru kemudian susu. Kalau yang Abu Bakar tadi susu dulu baru kemudian air ya. Jadi bisa dua ya. Air dulu boleh, susu dulu juga boleh. Fasyariba Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma aada fasyariba ar-rajul alladhi jaa'a ma'ahu. Ini Abu Bakar berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya muncul bab tentang khidmat, babu khidmatis syugharil kibar, bab khidmatnya anak kecil kepada orang dewasa atau kepada yang lebih tua. 562. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Mu'tamir an abihi qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu qala kuntu, adalah aku qaiman berdiri, alal hayyi, terhadap suku itu, askihim, saya memberi minum kepada mereka. Maksudnya beliau itu melayani mereka. Umumati, paman-pamanku, wa ana asgharuhum, dan sayalah yang paling kecil dari mereka. Kasih minum apa? Al-fadhiha. Fadhih itu kurma yang diremuk. Jadi kurma diremuk kemudian direndam dalam air. Nah, kalau sudah keras namanya fadhih, jadi miras. Jadi fadhih itu adalah miras dari kurma yang diremuk. Faqila, maka dikatakan hurrimatil khamr, telah diharamkan khamr. Faqala, maka dia mengatakan ikfiha, tuangkan dia. Fakafa'na, lalu kami tuangkan. Qultu li Anas, saya berkata kepada Anas, ma syarabuhum, apa minuman orang-orang waktu itu? Qala rutabun wa busrun, kurma rutab dan kurma busr. Busr itu yang kemerang. Rutab itu yang sudah matang tapi masih basah, belum dikeringkan. Faqala Abu Bakr ibnu Anas wa kanat khamrahum, itulah khamar mereka. Falam yunkir Anasun, lalu Anas tidak mengingkari hal itu. Wa haddatsani ba'du ashabi annahu sami'a Anasan yaqul kanat khamrahum yawma idzin, itulah khamar mereka pada hari tersebut. Jadi ada dua riwayat ya. Riwayat pertama bahwasanya yang mengatakan itu khamar mereka adalah Abu Bakar anaknya Anas. Riwayat yang kedua bahwasanya Anas sendiri yang mengatakan. Ya, dua-duanya benar ya. Kadang Anas yang mengatakan, kadang anaknya yang mengatakan, dan Anas diam saja alias membenarkan. Ini kejadiannya sebelum diharamkannya minuman keras. Nah, di sini dalilnya Anas bin Malik ini yang asghar, paling kecil. Maka yang paling kecil itulah yang berkhidmat kepada yang lebih tua. Karena itu jangan mentang-mentang sebagai ustadz kemudian tidak mau khidmat kepada yang tua. Misalnya gini, saya dikirim di satu kampung, ya. Nah, kemudian di kampung itu saya tinggal di rumah seseorang yang masih muda, belum nikah ya, untuk berdakwah di sana. Nah, ketika ada tamu datang ke bapak yang punya rumah tadi, hendaklah saya bekerja atau membantu bapak tadi untuk menyuguhi kepada tamu. Jangan saya duduk-duduk saja santai kemudian membiarkan bapak tadi mondar-mandir keluar masuk rumah menyiapkan untuk tamunya sementara kita masih muda. Ya. Qala rahimahullah babu taqdiyatil ina, bab menutupi wadah supaya tidak terkena penyakit atau kotoran. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Ruh bin Ubadah qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ata'an annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana, jika adalah junhul laili, awal malam, au qala, atau Nabi bersabda amsaitum, kalian masuk sore, ini rawinya ragu-ragu. Fakuffu, maka tahanlah sibyanakum, anak-anak kalian, yaitu dari keluar rumah. Kenapa? Fa inna syayatin, karena sesungguhnya setan-setan tantasiru tersebar yauma idzin, hina idzin, pada hari itu.
idza dhahaba lalu apabila sudah lenyap sa'atun minal lail, sesaat dari waktu malam, fahulluhum, maka lepaslah mereka, maksudnya boleh keluar rumah. Ini menunjukkan bahwa ketika azan maghrib maka anak-anak kita harus masuk rumah supaya tidak terganggu oleh setan. Kenapa yang disuruh cuma sibyan, anak-anak kecil? Kenapa orang-orang dewasa tidak disuruh untuk ditahan? Karena dua hal. Yang pertama, bahwasanya anak kecil li'annahum, karena mereka itu yahmiluna najas, mereka membawa najis kadang-kadang. Sementara setan itu mudah untuk mengganggu orang yang membawa najis, karena setan itu suka dengan sesuatu yang najis atau yang kotor. Yang kedua, wali annahum la yadhkurunallah, karena mereka biasanya belum bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah untuk diganggu setan. Tapi kalau anak orang-orang dewasa, mereka sudah punya wirid pagi, wirid sore, jadi keluar nggak ada masalah. Setan mau mengganggu nggak bisa, ya. Karena setan itu kalau melihat orang wirid itu seperti orang yang ada di benteng, nggak bisa diganggu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyerupakan orang yang melakukan wirid seperti apa? Hisnan, benteng, hasinan, yang kokoh. Perumpamaannya. Wa amarakum bi dzikrillahi katsiran. Nah, Allah menyuruh kalian zikir yang banyak. Perumpamaan orang yang zikir banyak seperti orang yang dikejar musuh dengan cepat di belakangnya. Lalu dia datang pada hisnan hasinan, benteng yang kokoh, lalu dia menjaga dirinya di benteng tadi. Sesungguhnya seorang hamba itu paling terjaganya dari setan adalah ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dan ini hadis menguatkan riwayat bahwasanya setan itu kalau orang berzikir dia ambles. Tapi kalau dia tidak zikir maka setan muncul lagi, mengganggu lagi, membisikkan lagi. Itu hadisnya dhaif tetapi maknanya apa? Sahih, dikuatkan oleh hadis yang kita baca ini. Dan juga dikuatkan oleh makna al-waswasil khannas. Waswas ketika manusia lalai, khannas ketika dia lupa. Riwayat siapa itu? Riwayatnya Al-Hakim At-Tirmidzi. Asyaitan yaltaqimu qalba bani Adam. Setan itu mencaplok hatinya manusia. Kalau dia zikir maka setan ambles. Tetapi kalau dia lupa maka setan pun mencaplok hatinya. Riwayat Al-Hakim dari Anas dhaif. Bedakan antara Al-Hakim dengan Al-Hakim. Al-Hakim penulis Mustadrak. Al-Hakim penulis Nawadirul Usul 2 jilid. Al-Hakim ahli hadis. Al-Hakim ahli tasawuf. Jadi kitabnya kitab hadis Nawadirul Usul, dia berbau tasawuf. Maka hati-hati. Bedakan antara Al-Hakim Tirmidzi dengan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi penulis kitab Sunan. Al-Hakim Tirmidzi itu nama satu orang, bukan nama dua orang, ya. Bukan Hakim dan Tirmidzi, bukan, tapi satu orang. Al-Hakim Tirmidzi. Kita lanjutkan. Fa'aghliqul baba, lalu kuncilah pintu-pintu, wa qurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Artinya ketika mengunci pintu itu hendaklah sambil bismillah. Bismillah, ya, supaya berkah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan la yaftahu, tidak mengunci, membuka baban mutlaqah, pintu yang dikunci. Wa auqu, dan ikatlah kirobikum, kirbah-kirbah kalian, wadah air. Wa qurusmallah, sebutlah nama Allah. Wa khamiru, dan tutupilah aniyatakum, wadah-wadah kalian. Wa qurusmallah, sebut nama Allah juga. Walau meskipun anta'rudu, kalian melintangkan alaiha, di atas wadah tadi, syai'an, sesuatu. Wa atfi'u, dan padamkanlah masabihakum, lampu-lampu api kalian. Masabih itu maksudnya adalah lampu api. Masabihu an-niran, lampu api. Adapun lampu yang bukan api maka tidak tepat kalau dikiaskan dengan lampu api. Sehingga ini bukan dalil, ya. Kalau tidur hendaklah lampu dimatikan, padam, gelap gulita. Karena zaman dulu pakai api sehingga bisa untuk terjadi kebakaran. Dan itu kita ketahui dalam hadis yang lain. Al-Fatilah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nimtum fa'atfi'il misbah." Kalau kalian tidur maka padamkan lampu api, karena tikus itu mengambil fatilah sumbu lalu dia membakar penghuni rumah. Maka jelas bahwasanya yang dimaksud ini adalah hikmahnya adalah
gara-gara dikhawatirkan kalau setan itu kemudian membakar rumah kita dengan lampu api tadi. Adapun lampu yang sekarang ada, itu tidak ada kemungkinan untuk dibakar oleh tikus dengan menarik sumpunya. Mana sumpunya, mana nggak ada sumpunya. Artinya gini, kalau kita memadamkan lampu pada waktu mau tidur, itu jangan mengatasnamakan hadis ini, ya. Nggak tepat kiasnya, nggak tepat. Kias madhmum, kias yang tidak sama itu tercela. Kalau mau kita katakan itu lebih sehat, nggak ada masalah, ya. Karena kan gelap, sehingga mata istirahatnya lebih sempurna, itu nggak ada masalah. Oh, ini sunnah Nabi, ini perlu hati-hati. Jangan mudah-mudah mengatakan sunnah Nabi padahal bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 24, wa bihi ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hamam an Ata'in Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atfi'u, padamkan al-masabiha, lampu idza raqadtum jika tidur, wa ghalliqul bab, kunci pintu, wa aqul asqiya, ikat wadah air, wa khammirut ta'am, tutupi makanan, wa syaraba, dan minuman, wa ahsibuhu qala, saya kira dia mengatakan juga, jadi ragu-ragu. Walau bi'udin, meskipun dengan kayu, ta'ruduhu alaih, memelintangkan di atasnya. Fungsinya adalah kalau ada semut naik ke gelas tadi, dia hanya melewati kayu tersebut dan tidak akan masuk ke dalam minuman. Demikian berkata sebagian masyayikh dari Al-Hindi min masyayikhi as-sama'. Wa bihi ilaihi qala ikhtinaful asqiya, beberui bab melakukan ikhtinaf pada wadah-wadah minum. Apa itu ikhtinaf? Ada dalam hadisnya nanti 56285. Wa bihi ilayya qala hadatsana Adam qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b bin Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Mutbah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinafil asqiya, yaitu antuk sarah, bahwasanya dibengkokkan afwahuha, mulutnya, fayushrabu minha, lalu diminum darinya. Jadi bayangkan ya, wadah dari kulit, kemudian bagian atasnya itu ada semacam corongnya, ya. Nah, corongnya kita bengkokkan, kemudian kita minum, dicocok gitu. Nah, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangannya sebabnya apa? Nabi tidak menjelaskan, tetapi hikmahnya bisa kita cari sendiri. Kalau itu dicocokkan, dipepetkan pada mulut kita, nah, itu bisa membuat orang lain jijik, ya. Nanti orang lain mau minum, dia mikir-mikir, ya. Dia tadi cocokkan, ya. Sementara dia habis makan apa, ya. Ludahnya nempel di situ. Nah, maka bikin orang lain jijik, ini memudarati orang lain. Kalau tidak ditempelkan, tapi langsung diminum, nah maka hikmahnya kenapa dilarang? Bisa jadi karena di dalam wadah tadi ada isi apa kita nggak tahu, ya. Bisa jadi ada cicaknya. Nah, begitu kita minum, gelap, ya. Sudah terlanjur masuk, kemudian ternyata itu adalah tubuh cicak. Nah, gimana itu? Dan itu kita temukan dalam Ibnu Majah. Seorang sahabat Nabi sudah dilarang oleh Nabi melakukan ikhtinaf, dia masih nekat. Dia langsung minum dari kirbah dari wadahnya. Akhirnya keluar hayyatun, ular. Nah, untungnya ketahuan, ya. Begitu mau diminum, keluar kepalanya ular. Nah, untung nggak masuk, ya. Coba kalau masuk gimana? Nah, maka seluruh perintah Nabi itu ada hikmahnya, seluruh larangan Nabi juga ada hikmahnya. Karena itu kaidahnya apa? Al-aslu fil ahkami annaha ta'liliyah. Kaidahnya. Hukum asalnya segala hukum dari Nabi SAW adalah ada illatnya, ada sebabnya. Al-aslu fil ahkami annaha ta'liliyah. Hukum asalnya, semua hukum dari Nabi itu pasti ada sebabnya, ada ilatnya. Dan kaidah ini kita temukan dalilnya. Ya'lamuhu khairan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun", tidak ada seorang pun nabi sebelum saya kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya apapun, segala apapun yang dia ketahui baik untuk mereka, dan mengancam kepada mereka apapun, ya, semua yang dia ketahui buruk untuk mereka. Nah, maka ini dilarang oleh Nabi itu pasti karena buruknya. Nah, buruknya apa? Nabi nggak jelaskan, cari sendiri, ya. Jadi umat yang cerdas, ya. Maka dicari sendiri boleh, ya. Jadi hikmah-hikmah itu oleh para ulama ditebak-tebak, ya.
hikmahnya begini, sehingga antara satu kitab dan kitab yang lain penjelasannya bisa beda-beda. Ada yang mengatakan tadi hikmahnya karena madarati orang lain bikin jijik, ya. Kalau nanti ketemu lagi ada yang meragukan isinya apa. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau minum langsung begini, nah itu bisa memudaratkan bagian dalam tubuh. Karena seperti wadah yang kosong langsung ditumpahi banyak, ya. Itu madarat, ya. Tapi kalau diminum dikit-dikit, nah itu malah nyaman, lebih sehat. Nah, hikmah-hikmah itu semuanya tidak disebutkan Nabi, tapi diraba-raba oleh para ulama rahimahullah. Ya kadang-kadang perabaannya masuk akal, kadang-kadang ya kurang masuk akal, kadang-kadang lucu, ya. Misalnya salat ini, kenapa Allahu Akbar? Kenapa? Rata-rata mengatakan kan menunjukkan ketundukan, ya. Seperti kalau kita sedang bertemu dengan musuh, kemudian kita angkat tangan, tunduk. Maka Allahu Akbar ini ketundukan. Ada yang mengatakan Allahu Akbar itu buang dunia dibuang ke belakang. Buang apa? Isra kelingan apa? Kelingannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita Allahu Akbar, utang mepu, ya, panganan mepu, dapur mepu. Nah, itu berarti tidak sesuai hikmah. Hikmahnya dibuang ke belakang malah dimasukkan. Itu hikmah-hikmah itu semuanya dari para ulama, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir 26. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az-Zuhri qala hadatsani Ubaidullah bin Abdullah annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha melarang an ikhtinafil azkiya qala Abdullah qala Ma'mar aw ghairuhu huwa syurbu min afwahiha, dia minum langsung dari mulutnya wadah, baik ditempelkan atau tidak ditempelkan sama saja, ya. Kalau ditempelkan bisa menjijikkan orang lain, kalau tidak ditempelkan bisa memudaratkan kita. Isinya apa itu enggak jelas. Sehingga kalau isinya jelas dan tidak mudarat, hukum asalnya enggak apa-apa. Seperti botol yang transparan, ya. Botol air minum itu kan jelas sekali. Nah, itu apakah harus kita tuangkan di gelas? Enggak. Minum saja enggak ada masalah. Yang penting tidak ada mudaratnya, tidak bikin orang lain jijik, sehingga jangan ditempelkan. Tapi kalau milik kita sendiri nggak ada masalah, ya, tempelkan. Yang minum cuma kita sendiri. Intinya tidak boleh madarat. Kalau madarat maka jangan dilakukan. Ini yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalau ada salah